place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. Akhirnya apa ibunya saat itu? Ibunya menangis, meneteskan air matanya, dan dia katakan sama anaknya di hadapan banyak orang, wallahi demi Allah, aku tidak ridho perlakuanmu nak kepadaku. Aku tidak ridho nak, aku murka padamu. Allahu Akbar walillahil hamd. Si anak ini malah menantang, ibu, aku tetap bisa mendapatkan ridhonya Allah tanpa keridhoanmu. Akhirnya si anak ini keluar dari rumahnya, dia naik ke atas bukit. Di situ dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia ibadah, malam harinya tahajud, pagi harinya dia puasa. Dia tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia membaca kitab suci Taurat. Dia tidak lagi meminum khamar bertahun-tahun, sampai kurus kering badannya karena malamnya tidak tidur tahajud dan siang harinya berpuasa. Akhirnya dia mendapatkan mimpi. Di mimpinya itu dia ketemu malaikat. Malaikat itu bilang, hai anak muda, tahajudmu, ibadah malammu, puasamu masih ditangguhkan, belum diterima oleh Allah sampai kau mendapatkan maaf dan ridho ibumu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah makin barokah hidupnya, selamat akhiratnya. Ya salam. Masya Allah, kali ini kita akan membahas pembahasan yang insya Allah menjadi pelajaran buat kita semua, agar kita lebih bakti kepada orang tua kita, terutama adalah ibu kita. Karena durhaka sama orang tua, dipastikan hidupnya sengsara di dunia dan juga celaka di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kisah ini terjadi di zaman Bani Israel. Ada seorang pemuda ini suaranya indah sekali. Kalau dia melantunkan bacaan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, saking indah bacaan si pemuda ini, itu tanpa diundang, tanpa diajak, orang-orang itu akan berkumpul di hadapannya dan mendengarkan indah bacaannya. Ya salam. Tapi ada kejelekan pemuda ini. Apa kejelekannya? Dia pecandu khamar, pecandu minuman keras. Kalau sebelum baca kitab itu dia minum, tidak ada yang tahu, temennya nggak ada yang tahu, tetangganya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya ibunya sendiri. Ibunya sering peringatin anaknya, nak, itu kitab suci, bacalah kamu dalam keadaan kamu tidak minum khamar sebelumnya, berikan penghormatanmu nak. Ibu nih nasehatin dia, nggak pernah didengerin. Sekali waktu ibunya hendak memberikan pelajaran kepadanya. Ketika dia baca itu kitab Taurat, dan banyak sekali yang hadir dan banyak sekali yang memujinya akan keindahan lantunan dari suaranya, hingga sang ibu ini datang di hadapan halayak ramai
Dan dia mengatakan, jangan kalian terkesima mendengarkan putraku ini. Sesungguhnya dia telah meminum khamar terlebih dahulu sebelum dia membacakan kitab suci Taurat ini di hadapan kalian. Tidak terima ini anak. Saking tidak terimanya anak ini, tidak malu dia di hadapan halayak ramai, dia berdiri dan naudzubillahi min dzalik, dia melakukan sesuatu tindakan, bukan tindakan sebagai manusia, tapi seperti binatang saja, di mana dia menampar ibunya. Naudzubillahi min dzalik. Kisah ini ada terjadi belakangan. Saya pernah lihat di salah satu acara, ada seorang ibu menangis curhat kepada seorang syekh yang sedang mengisi di acara, suatu acara dakwah begitu. Ibu ini menangis, ya syekh, apa yang saya harus lakukan? Saya pernah ditampar oleh anak saya. Si syekh ini menangis. Dia bilang, ibu mohon maaf, apa yang dilakukan anakmu bukan lagi perlakuan manusia. Orang nampar ibunya bukan lagi manusia. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu dhunubin yuakhir Allah minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-baghya wa uquqal walidain. Setiap dosa bisa saja Allah akhirkan hukumannya sampai yaumul qiyamah, tapi kecuali dua: kezoliman, menzolimi orang, dan durhaka sama orang tua. Itu akan disegerakan di dunia qoblal maut, sebelum kematian. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Ini hati-hati nih, zalimin orang sama apa? Durhaka sama orang tua disegerakan di dunia sebelum kematian. Ini anak nampar ibunya. Kembali lagi kepada kisah kita. Akhirnya apa ibunya saat itu? Ibunya menangis, meneteskan air matanya, dan dia katakan sama anaknya di hadapan banyak orang, wallahi demi Allah, aku tidak ridho perlakuanmu nak kepadaku. Aku tidak ridho nak, aku murka padamu. Allahu Akbar walillahil hamd. Si anak ini malah menantang, ibu, aku tetap bisa mendapatkan ridhonya Allah tanpa keridhoanmu. Akhirnya si anak ini keluar dari rumahnya. Dia naik ke atas bukit. Di situ dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dia ibadah, malam harinya tahajud, pagi harinya dia puasa. Dia tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia membaca kitab suci Taurat. Dia tidak lagi meminum khamar bertahun-tahun, sampai kurus kering badannya karena malamnya tidak tidur tahajud dan siang harinya berpuasa. Akhirnya dia mendapatkan mimpi. Di mimpinya itu dia ketemu malaikat. Malaikat itu bilang, hai anak muda, tahajudmu, ibadah malammu, puasamu masih ditangguhkan, belum diterima oleh Allah sampai kau mendapatkan maaf dan ridho ibumu. Allahu Akbar walillahil hamd. Si pemuda ini bangun dari tidurnya. Dia belum percaya akan mimpi itu. Mimpi itu berulang dan berulang. Akhirnya dia paham, ibadah sebesar apapun, sekuat apapun, tidak bisa mendapatkan ridho Allah tanpa ridho kedua orang tua. Rabbighfirli, amin. Rabbighfirli wali walidayya. Semua katakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ya Karim. Akhirnya si anak ini turun dari bukit. Anak ini turun dari bukit dan dia datang
ke rumah ibunya. Alhamdulillah, ibunya masih hidup, tapi ibunya tidak mengenalnya. Karena anak ini sudah berubah, wajahnya berubah, badannya berubah, hidup sulit, susah, menderita. Dia bilang sama seorang ibu itu, wahai kunci surgaku, wahai kunci surgaku, aku datang meminta maaf padamu, aku datang meminta keridhaanmu, maafkan kesalahan anakmu. Si ibu bilang, ini kau sudah rasakan sekarang.